saudara-saudara, jumpa lagi dalam renungan untuk hari ini. Dan biarlah saudara-saudara semua ada dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Dan saudara-saudaraku, hari ini bacaan firman Tuhan utamanya diambil dari Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai ayat 10. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Dan kami mau Tuhan, Engkau memimpin kami untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin memiliki kehendak dari dalam diri kami untuk tetap setia melakukan panggilan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini di dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anak-anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap kita yang suka mendengarkannya dan yang mau memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya memberi judul renungan hari ini dengan menciptakan momen itu. Apakah itu? Mari kita membahasnya. Saudara-saudara, Tuhan sudah berbuat banyak dalam kehidupan kita. Banyak sekali Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Itulah yang membuat kita jadi mau dan terus berusaha menuruti perintahnya. Namun saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa sulit untuk melakukan kehendaknya. Karena keinginan daging yang salah katanya begitu menggoda. Pertanyaannya adalah, apakah pilihan hidup kita, apakah yang kita mau pilih? Jika kita membiarkan diri dikuasai oleh pemikiran keinginan daging melulu, ya akhirnya kita akan sangat mudah jatuh pada keinginan daging yang salah itu tadi. Seolah dalam pikiran seseorang yang melulu memikirkan keinginan daging, saudara-saudaraku, hanya keinginan daginglah yang memegang peranan penting dalam hidup ini. Akhirnya ini
menggiringnya untuk mengatakan bahwa keinginan daging, bahkan yang salah itu menjadi benar. Paulus menggambarkan keinginan daging yang salah ini dengan saks. Keinginan daging yang salah ini membuat kita tidak melakukan kehendaknya. Masalahnya saudara-saudara adalah apakah benar di dalam kehidupan kita keinginan daging yang salah itu telah memberi kepada kita kebaikan sedemikian rupa? Siapakah yang sesungguhnya sebenarnya dalam kehidupan kita telah memberi kebaikan, kasih, dan berkat-Nya? Tentu saja saudara-saudara, kita akan segera menjawabnya. Tentulah Tuhan yang selama ini telah memberikan kebaikan, kasih, dan berkat-Nya kepada kita. Nah, oleh karena itu mungkin ada baiknya nih saudara-saudara, jika setiap orang beriman, jika setiap kita kemudian mengadakan atau membentuk semacam ritual bagi dirinya sendiri dengan cara yang paling cocok atau yang paling ia kehendaki untuk mengingat bahwa sesungguhnya Tuhan sudah berkarya besar di dalam hidupnya. Ini semacam membentuk dorongan bagi diri sendiri untuk mengingat dan memotivasi diri untuk tetap bekerja menjadi pelaku dan pemancar kebaikan Tuhan. Dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu, kita didorong juga untuk menjadi pelaku dan memancarkan kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku, hal seperti di atas itu dilakukan oleh umat Israel seperti dalam bacaan kita di atas. Umat diminta untuk menyediakan waktu atau momen mengenang bagaimana Tuhan yang sangat baik itu bagi mereka. Bagaimana Tuhan telah melakukan perkara besar dan ajaib, yakni membebaskan mereka keluar dari Mesir. Dan saudara-saudaraku, dalam bacaan tadi, tidak makan roti beragi bukanlah menjadi inti dari peringatannya, melainkan yang menjadi inti adalah maknanya dari roti tak beragi itu. Ragi itu adalah lambang bahwa roti telah mengalami fermentasi, yakni pengaruh, sehingga ia tidak murni lagi. Padahal Tuhan menghendaki mereka untuk terus hidup dalam kemurnian, yakni kebaikan, kasih, dan berkat Tuhan, seperti yang telah dilakukannya pada peristiwa pembebasan Israel dari Mesir itu. Dengan kebaikan, kasih, dan berkat Tuhan, umat telah mengalami pembebasan. Umat Israel didorong untuk hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan dan selalu berlindung kepadanya dan memohon hanya kepadanya saja. Nah, dalam kerangka ini maka umat menjadi para pelaku kehendaknya, seperti yang dikisahkan dalam Keluaran 13 ayat 10 sampai 11, yang berkata, haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun, apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. Saudara-saudaraku,
Jika kita bertanya kepada diri kita sendiri, berapa banyak dan berapa besarkah kasih dan kebaikan serta berkat Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentu yang pertama-tama ingatlah apa yang telah Tuhan Yesus beri bagi pembebasan dan keselamatan kita dengan memberikan tubuh dan darahnya. Saudara-saudara, apakah kita sendiri sebagai pribadi mau dan suka mengingat berbagai bentuk kasih dan kebaikan serta berkat Tuhan yang sudah Ia berikan kepada kita dalam berbagai macam cara dan bentuknya itu? Kita harus mengakui bahwa kita sering melupakannya, bukan? Nah, oleh karena itulah membuat momen berulang untuk mengingat kasih dan kebaikan dan berkat Tuhan menjadi penting. Untuk melatih kita agar kita tetap percaya begitu rupa pada Tuhan. Agar kita tidak percaya begitu saja pada tarikan nafsu daging yang salah. Saudara-saudara, kita dapat menciptakan momen mengingat ini bagi diri kita sendiri. Kita semua bisa melakukannya. Bisa kita lakukan pada malam menjelang tidur, atau pagi hari, atau kapanpun waktu yang kita atur. Dalam doa atau meditasi kita, dalam setiap tarikan nafas, kita mengingat dan merasakan kembali dan membiarkan Tuhan yang baik itu kita ingat dan Ia memenuhi diri kita. Dan dalam setiap hembusan nafas, kita juga membuang segala kepahitan, dorongan daging, nafsu yang salah. Dan melalui ini semua, melalui nafas itu, kita sedang mericas hidup kita dengan kebaikan dan kasih dan berkat Tuhan. Saudara-saudara, jika kita mau menyediakan waktu untuk momen seperti di atas, seperti yang dikehendaki Tuhan bagi Israel, agar mengingat kebesarannya, maka saya yakin hidup kita akan dipenuhi oleh syukur kepada Tuhan. Dan kita akan memiliki kekuatan yang dari Tuhan untuk menapaki kehidupan yang ada di depan kita dengan terus melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Apa yang keluar melalui mulut, tangan, kaki kita, semuanya itu jadi dapat memancarkan kebaikan Tuhan. Karena kita mau selalu mengingat kasih, kebaikan dan berkat-Nya dalam momen yang kita ciptakan sehari-hari. Salam kuat, semangat, dan damai Tuhan besertamu. Amin.